Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di kuliah online mata kuliah fikih siasah. Pertemuan yang ke-13 yang berjudul Negara Muslim dan Hak-Hak Asasi Manusia. Kita sampai kepada bagian kelima. Tidak ada salahnya kalau lembaga peradilan tertinggi dalam sebuah negara menjalankan perannya secara langsung dalam memberikan jaminan-jaminan yang diperlukan bagi terjaganya hak-hak asasi manusia. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, maka apabila kalian berselisih dalam sebuah perkara, maka hendaknya kalian mengembalikan perkara tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Salah satu prosedur yang dikenal dalam sejarah dan syariat Islam dalam proses menjamin hak asasi manusia adalah arbitrase atau komisi penengah sengketa untuk mencairkan hubungan antara kedua belah pihak yang saling bertikai, baik dalam konteks internasional, baik dalam konteks interregional dan maupun dalam konteks internasional. Di sini ada sebuah teks atau dalil dari ayat-ayat kitab suci yang konteksnya berkaitan dengan masalah rumah tangga. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita elaborasikan untuk digunakan dalam konteks kolektif, baik dalam tataran hubungan antara sama warga negara maupun dalam tataran hubungan dengan negara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila kalian takut ada perpecahan di antara keduanya, maka kirimlah seorang penengah dari pihak yang laki-laki dan seorang penengah dari pihak yang perempuan. Apabila keduanya memang ingin mencairkan hubungan keduanya, maka Allah akan melimpahkan taufiknya kepada keduanya. Quran Surah An-Nisa ayat 35. Islam memberikan legitimasi bagi dilaksanakannya jihad untuk membela hak asasi manusia. Islam juga melarang umatnya melemahkan perangkat jihad ini, sebagaimana Islam menolak penganiayaan terhadap hak-hak seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kenapa kalian tidak hendak berperang di jalan Allah, sedangkan orang-orang yang teraniaya dari kalangan laki-laki, dewasa, dan perempuan, juga anak-anak kecil berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari desa yang penduduknya adalah zalim ini. Quran Surah An-Nisa ayat 75. Ditambah lagi bahwasanya hak untuk melakukan hijrah atau imigrasi dan mengungsi merupakan salah satu hak yang dijamin bagi setiap anak manusia, agar dia bisa melarikan dirinya dan melindungi akidah serta pikirannya dari penganiayaan. Islam membolehkan dia untuk melakukan semua cara dan sarana yang legitimatif untuk membela kebenaran, merealisasikan keadilan, dan melawan angkara murka. Dari paparan di atas bisa dipahami bahwa hak-hak asasi manusia menurut Islam adalah sebuah konsep yang jelas dan legitimatif menurut ajaran Islam itu sendiri. Para ahli hanya ingin menekankan di sini konsep Islam mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan konsep Barat karena mempertimbangkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Seorang manusia dalam konsep Barat selalu berlari, tidak mengenal lelah untuk mendapatkan apa-apa yang menjadi haknya dan tidak terlalu memperhatikan apa-apa yang menjadi kewajibannya. Sementara seorang manusia dalam konsep Islam selalu ditarik untuk memikirkan apa-apa yang menjadi kewajibannya terlebih dahulu sebelum memikirkan apa-apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, seorang manusia dalam pemikiran Barat adalah seorang manusia yang selalu menuntut dan mempertanyakan, sementara dalam pandangan Islam adalah seorang manusia yang diharuskan untuk bertanggung jawab dan memenuhi semua tuntutan yang dibebankan kepadanya
lebih dahulu. Jadi, dua sikap ini sangat berbeda. Kita bisa membacanya dengan dua redaksi yang lain. Seperti perbedaan antara orang yang bertanya, apa yang menjadi milik saya? Dan antara orang yang bertanya, apa yang harus saya lakukan? Orang yang pertama hanya peduli terhadap kebutuhan pribadinya. Sementara orang kedua lebih berpegang pada sebuah nilai etis. Tegasnya, dengan memperhatikan kewajiban masing-masing, maka hak-hak orang lain akan diperhatikan. Dan kalau itu bisa terlaksana secara kolektif, akumulatif, maka hak semua orang akan terperhatikan. Bukankah hak seseorang pada hakikatnya merupakan kewajiban yang harus ditanggung dan menjadi kewajiban orang lain? Hak rakyat pada hakikatnya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa. Sedangkan hak orang upahan atau buruh merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pemilik modal. Begitu juga hak anak-anak menjadi kewajiban orang tua. Adapun tentang kewajiban persoalan yang dikemukakan oleh sebagian orang, bahwa ada beberapa ketentuan dan pranata Islam yang bertentangan secara kontradiktif dengan hak-hak asasi manusia. Maka kita akan bahas secara satu persatu. Cukup sekian untuk pertemuan kita pada kali ini. Kita bertemu kembali pada bagian yang ke-6. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.